Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Teknik apa yang dikembangkan anak ini? Mengapa kemampuan untuk melompati tantangan begitu menakutkan? Huang Fu mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan tegas, dan diam-diam bertanya. Namun, dia tidak takut pada Tan Yun. Dia yakin bahwa meskipun dia adalah murid elit dari alam kaisar leluhur, dia tidak takut, apalagi tingkat 3 raja leluhur Tan Yun di depannya. Kecuali Moqi Guang, semua orang akan bergabung denganku. Huang Fu Feng memerintahkan, selama kamu tidak membunuhnya. Ini saudara Huang Fu, 5 orang muda dari kesempurnaan agung ranah raja leluhur, dengan cincin leluhur mereka berkedip, satu demi satu mengorbankan pedang dewa mereka, dan dengan cepat mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun. Selama kamu tidak membunuhnya, Tan Yun tersenyum marah. Wow. Tan Yun memimpin untuk muncul di samping pemuda yang pertama menebasnya. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan menggenggam pergelangan tangan kanan pemuda yang memegang pedang. Retakan. Tidak. Dalam tangisan serak pemuda itu, Tan Yun tiba-tiba meremas pergelangan tangannya. Segera setelah Tan Yun berhasil meraih pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya mengenai dada lawan. Engah. 7 lubang lawan berdarah, organ dalamnya rusak parah, dan dia jatuh tak bergerak beberapa ratus kaki jauhnya seperti babi. Desir-desir. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun sekali lagi melakukan langkah Dewa Hongmeng, bayangan setelahnya berkedip, dan dia mengayunkan pedangnya dengan cepat di samping 4 murid. Pompa, serang. Darah menyembur, tunggul terbang, dan tangan ke-4 murid dipotong. Bum bum bum. Tan Yun berputar di udara, kaki kanannya seperti cambuk, dan menariknya ke-4 orang. Mereka berempat terlempar terbalik oleh Tan Yun dengan kecepatan 2 kali lipat, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah, meraung semburan, dan terus-menerus di mulut mereka. Darah memancar, tidak bisa berdiri lagi. Nak, kamu berani menyakiti orangku, kupikir kamu hidup dengan tidak sabar. Huang Fu meraung, dan kekuatan leluhur guntur meletus di tubuhnya. Memegang pedang dewa, dia naik ke udara, menari sangat cepat dari kehampaan, memegang pedang dengan cahaya pedang terang puluhan ribu kaki, dan bergegas menuju Tan Yun. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, kecepatan Huang Fu dan kekuatan terlalu lemah. Apakah kamu ingin berurusan dengan Laozi? Ketidaktahuan. Tan Yun mendengus dan menghilang begitu saja di hadapan Huang Fu. Kenapa kamu begitu cepat? Suara panik Huang Fu berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia berteriak, tidak. Tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di sampingnya, memegang pedang di tangan kanannya, dengan aliran darah, dan memotong kaki Huang Fu. Ledakan. Tan Yun membalik telapak tangan kanannya dan menamparnya di dada Huang Fu Feng, dengan darah mengalir dari mulutnya, seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Wow! Sekelompok bayangan ungu turun secara vertikal dari langit malam dan berubah menjadi jubah ungu Tan Yun di depan tubuh Huang Fu. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Huang Fu Feng, memegang pedangnya di tenggorokan Huang Fu Feng, ekspresinya suram dan menakutkan. Takut. Ketakutan yang ekstrim. Dari mata Tan Yun, Huang Fu melihat bahwa pihak lain penuh dengan niat membunuh terhadapnya. Jangan bunuh aku. Mata Huang Fu ngeri, dan dia gemetar, ayahku adalah penatua penegak hukum di pintu dalam. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Pikirkan, jika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya, jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung ayahku dan hidupmu akan berakhir. Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, tolong. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, kamu ingat kepadaku bahwa kamu menggunakan ranah kesempurnaan agung dari ranah raja leluhur untuk memimpin orang-orang untuk berurusan denganku dengan lebih banyak intimidasi dan lebih sedikit. Menurut aturan istana, aku benar, bahkan jika aku membunuhmu. Aku tidak bersalah. Tapi aku masih tidak akan membunuhmu hari ini, jadi aku memiliki hak untuk memberikan wajah penatua penegak hukum pintu dalam. Tapi,
Kamu ingat untukku, aku tidak membunuhmu, bukan berarti aku takut padamu, aku hanya ingin berlatih dengan tenang di kuil. Jika kamu datang untuk menggangguku lagi, aku berjanji akan membunuhmu. Kamu mendengar dengan jelas. Setelah mendengar ini, Huang Fu sering mengangguk, dengar, jelas. Ledakan. Tan Yun menendang Huang Fu ke udara, bawa pergi orang-orangmu. Ya, Huang Fu, yang kehilangan kakinya, berbaring di tanah dan mengeluarkan sensu. Segera, dia terbang ke sensu. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan, menyapu orang-orang yang terluka parah di tanah, dan mengirim mereka ke sensu. Pada saat ini, ketika Mo Qiguang yang gemetar ingin merebut sensu, Tan Yun datang di belakangnya dengan niat membunuh, yang lain bisa pergi, kamu harus tetap tinggal. Mo Qiguang berbalik dan menatap Tan Yun dengan gemetar, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin hidupmu. Tan Yun menguji, menurut aturan istana, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Pertama kali Anda mempermalukan saya tadi malam dan dilukai oleh saya. Pantas mendapatkannya. Hari ini, kamu membawa orang untuk berurusan denganku lagi. Menurut aturan istana, kejahatanmu akan meningkat satu tingkat. Bahkan jika kamu dibunuh olehku, aku tidak bersalah. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Mendengar ini, Mo Qiguang tiba-tiba berbalik, terbang ke udara, dan terbang menuju sensu. Serahkan padaku. Sosok Tan Yun melintas, muncul di belakang Mo Qiguang di langit, dan menepuk kepalanya dengan telapak tangan. Kakak Huang Fu, selamatkan aku. Mo Qiguang berteriak histeris. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, mati. Ledakan. Di bawah telapak tangan Tan Yun, kepala Mo Qiguang meledak seperti semangka, darahnya menodai langit malam, menutupi bintang-bintang. Kekuatan telapak tangan Tan Yun membuat jiwa Raja Leluhur Mo Qiguang dan 8 Raja Leluhur terbang menjadi abu dan musnah. Bawa mayatnya, keluar. Tan Yun berkata kepada Huang Fu di sensu. Huang Fu Feng memelototi Tan Yun, lalu melepaskan kekuatan sucinya untuk menggulung mayat tanpa kepala Mo Qiguang, dan dia mengambil mayat itu untuk mengemudikan sensu, dan menghilang dalam sekejap. Dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, Tan Yun melangkah ke aula, terus duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritualnya, memasuki gulungan dan mulai mengingat informasi obat ajaib. 2 jam kemudian, malam semakin dalam. Domain bintang 4 seni, pintu bagian dalam, aula penegakan hukum. Di aula penegakan hukum, seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan jubah penegak hukum memandang Huang Fu yang dibawa ke aula oleh murid-muridnya, dan air mata kesusahan keluar dari matanya. Anakku, siapa yang menyakitimu seperti ini? Orang ini adalah penatua dari penegak hukum pintu dalam, Huang Fu Zong. Huang Fu Feng, yang kehilangan kakinya, tersedak dan berkata, ayah, ini adalah anak jubah ungu dari kuil Tao Janji. Mendengar itu Huang Fu Zong kaget duluan, lalu berkata, kamu bilang Tan Yun menyakitimu. Bagaimana ini mungkin? Untuk ayahku, aku dengar kemarin, orang suci itu membawa kembali seorang pemuda bernama Tan Yun dan memintanya untuk menjadi pembantu kepala domain 4 seni. Tapi dia hanya tingkat ketiga dari ranah Raja Leluhur, bagaimana dia bisa menyakitimu? Kamu adalah kesempurnaan agung dari ranah Raja Leluhur. Huang Fu Feng mengangguk dan berkata, ayah, meskipun anak itu tidak tahu siapa namanya, dia juga berada di ranah rangkap 3 dari alam Raja Leluhur. Sepertinya dia adalah Tan Yun itu. Dan ayah, kamu tidak tahu, kemampuannya untuk melompati tantangan itu benar-benar menakutkan, dan bocah itu berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan mengalahkan murid elit dari alam Kaisar Leluhur. Setelah mendengar ini, Huang Fu Zong berkata dengan tajam, bagaimanapun, identitasnya selalu kalah dengan murid tukang. Dia benar-benar berani kejam padamu pada anak itu, dan dia tidak akan pernah membiarkannya pergi demi ayahnya. Setelah itu, Huang Fu Zong berkata, Fenger, beritahu ayahmu tentang konflik antara kamu dan Tan Yun. Selama dia melanggar sedikit istana aturan, ada banyak alasan bagi ayah untuk menghadapinya dengan jujur. Mendengar ini, Huang Fu Feng berkata, ayah, dia tidak melanggar aturan istana. Oh, aku mengerti untuk ayah. Huang Fu Zong berkata, serahkan ini pada ayahku. Kalian akan mengambil anakku dan pergi untuk menyembuhkan.
Ini penatua penegak hukum. Setelah murid penegak hukum menerima perintah mereka, mereka membawa Huang Fufeng dan meninggalkan aula. Huang Fuzong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tan Yun, kamu berani menyakiti Fengerku, penatua penegak hukum ingin kamu mati." 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali. 4 hari telah berlalu sejak 7 hari Tan Yun. Dalam 4 hari, Tan Yun telah menghafal nama, penampilan, metode kultivasi, atribut, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib dalam gulungan itu. Saat ini, dia sedang menghafal informasi tentang puluhan miliar bahan pemurnian. "Tan Yun, kamu di sana." Pada saat ini, suara wanita cantik terdengar di telinga Tan Yun dari luar kuil. Tan Yun membuka matanya dan berdiri untuk melihat sekeliling, tetapi melihat seorang gadis muda mengenakan rok hijau dan dari raja leluhur yang sangat sempurna muncul di luar aula. Kulit gadis itu seperti salju, cukup indah, apalagi matanya sangat dalam, seolah bisa menelan segalanya. Selain gadis itu, ada juga seorang pemuda yang sangat sempurna di ranah raja leluhur. Nama gadis itu adalah Ji Wushuang, dan namanya seperti murid gemuruh dari seluruh domain bintang 4 seni, karena dia adalah orang pertama di antara 3 juta murid dalam. Pria muda di samping Ji Wushuang, yang dikenal sebagai Duan Ru, adalah yang terkuat kedua di antara murid-murid dalam wilayah 4 bintang seni. "Junior Tan Yun, saya telah bertemu dengan 2 senior." Tan Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk sedikit, "Aku tidak kenal kedua senior itu, apa yang kamu cari?" Ji Wushuang tersenyum, "Cukup mengharukan, Tuan Suci tertinggi sekarang berada di bintang obat ajaib, dia memintaku untuk membawamu dan mengenal semua jenis obat ajaib." Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tetapi sebenarnya dia waspada di dalam hatinya, orang tua itu memberi saya semua informasi tentang obat ajaib dari dunia leluhur tertinggi. Saya tidak perlu pergi ke bintang obat ajaib untuk belajar tentang obat ajaib. Aku mengerti, sepasang anjing ini harus membalaskan dendam Huang Fufeng. Alasan mengapa Tan Yun begitu yakin adalah karena dalam 4 hari sejak dia memasuki kuil Tianmen, dia hanya berselisih dengan Huang Fufeng. Oleh karena itu, jika ada yang tidak menyukainya, tidak ada seorang pun kecuali Huang Fufeng. Informasi tentang bahan pemurnian hanya mencakup penampilan, nama, atribut, dan tujuan. Aku bisa mengingatnya dalam 2 hari. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan keduanya. Tan Yun memikirkan hal ini dan berkata, "Senior yang baik. Ayo, aku akan mengantarmu." Cincin leluhur Ji Wushuang melintas di antara Yuzi, dan sebuah perahu dewa besar muncul dari udara tipis, dan dia serta Duan Ru memimpin. "Terima kasih." Setelah Tan Yun terbang ke Senzu, Ji Wushuang terbang keluar dari kuil Tao Wuji di bawah kendali Senzu, dan segera terbang menjauh dari bintang Wuji dan terbang menuju langit selatan yang luas. Jika Tan Yun mengetahui lokasi bintang obat ajaib, dia akan menemukan bahwa arah Senzu adalah kebalikan ke arah bintang obat ajaib. Dengan kata lain, Ji Wushuang sama sekali tidak, dan ingin mengirim Tan Yun ke bintang obat ajaib. 3 jam kemudian, Ji Wushuang mengendarai Senzu, turun dari kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan menembak jatuh sebuah bintang. Tan Yun melihat sekeliling bintang itu dan mencibir di dalam hatinya, bintang ini sangat tipis sehingga jelas bukan bintang obat ajaib. Sepertinya keduanya ingin melakukan sesuatu padaku di sini. Seperti yang diharapkan. Memanggil. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan embusan angin menderu. Tan Yun merasakan hawa dingin dari lehernya, tetapi Ji Wushuang memegang pedang di lehernya. "Senior, apa yang akan kamu lakukan?" Tan Yun mengangkat alisnya. Tanpa menunggu Ji Wushuang berbicara, Duan Ru mencibir lagi dan lagi, "Kamu tidak tahu ketinggian langit, Anda berani menyerang putra kedua dari penatua penegak hukum. Hari ini kamu sudah mati. Jangan salahkan aku dan kakak senior Ji, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung." Tan Yun pura-pura takut, "Kalian berdua menyampaikan kata-kata kejahatan, menurut aturan istana, ini adalah kejahatan besar." "Kejahatan besar, hahaha." Ji Wushuang tertawa, "Iya, ini memang kejahatan besar, tapi terus kenapa? Ketika aku membunuhmu tanpa mengetahuinya, siapa yang tahu bahwa kami melakukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak sebaik murid tukang? Betapa berharganya hidupmu. Ketika kamu mati, akan ada orang yang akan berjuang untukmu untuk menemukan seorang pembunuh." Mendengar itu,
Tan Yun terlihat tenang dan mengerikan. Jika orang yang akrab dengan Tan Yun ada di sini, mereka tahu bahwa Tan Yun akan membunuh seseorang. Tan Yun acuh tak acuh, nada suaranya mengandung arti mendominasi, jangan bicara tentangmu, bahkan jika 3 juta murid dalam domain bintang 4 seni, mereka tidak dapat membunuhku bersama, mengandalkan saja kalian berdua semut. Berbicara besar, pergilah mati. Pedang Dewa Ji Wushuang yang diletakkan di leher Tan Yun tiba-tiba menebas, mencoba memotong leher Tan Yun. Om. Kekosongan gemetar, adegan yang mengejutkan Ji Wushuang terjadi, tapi itu adalah kecepatan Tan Yun di mana dia bergerak ke samping untuk menghindar begitu cepat sehingga dia sebenarnya 2 kali lebih cepat dari yang dia bisa mengayunkan pedangnya. Pada jarak sedekat itu, bahkan seorang murid elit dari tingkat keempat alam kaisar leluhur tidak dapat melarikan diri dari pedangku, tetapi kamu sangat cepat. Tidak hanya Ji Wushuang yang kaget, tapi juga Duan Ru di sampingnya. Tan Yun tidak tahu nama Ji Wushuang, tapi Duan Ru tahu itu. Dia tahu bahwa Ji Wushuang telah menjadi murid pertama sekte dalam dari domain bintang 4 seni karena pedangnya yang cepat, dan dia tidak takut dengan murid elit tingkat 4 biasa dari ranah kaisar leluhur. Tapi sekarang, pada jarak sedekat itu, kau masih bisa memotong udara dengan 1 pedang. Tingkat kejutan Duan Ru bisa dibayangkan. Ketika penatua penegak hukum memintanya dan Ji Wushuang untuk membunuh Tan Yun sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih merasa bisa menggunakan pedang untuk membunuh seekor ayam, tapi sekarang dia ngeri. Benar-benar ngeri. Ah, kenapa kamu begitu cepat? Seruan mengganggu pikiran Duan Ru, tetapi ketika dia melihat, Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Ji Wushuang, dan menamparkan punggung Ji Wushuang dengan telapak tangan. Ji Wushuang segera mengorbankan 1 set baju besi raja leluhur berkualitas tinggi untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Setelah Tan Yun memukul armor dengan telapak tangannya, dia merasakan sakit yang tajam dari tangan kanannya, sementara Ji Wushuang terlempar puluhan ribu kaki sebelum dia berdiri diam karena terkejut. Tan Yun tahu bahwa 1 pukulan dengan kekuatan penuh sudah cukup untuk menghancurkan senjata leluhur terbaik. Saat ini, baju besi wanita itu tidak rusak. Dengan kata lain, pelindung tubuh wanita itu setidaknya adalah senjata raja leluhur tingkat rendah. Junior Duan, kita bukan lawannya dengan kecepatan saja. Ji Wushuang berkata dengan takjub, kemampuannya untuk melompati tantangan terlalu menakutkan, ayo kabur. Saat berbicara, Ji Wushuang sudah meraih sensu. Oke, Duan Ru menjawab, melonjak ke udara dan terbang menuju sensu. Melarikan diri. Jangan ganggu kalian berdua untuk hidup hari ini. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Tan Yun naik ke langit, mengejar Duan Ru. Tidak, ketika Duan Ru hanya berjarak 100 kaki dari sensu, dia berteriak ngeri, tetapi Tan Yun yang mengejarnya, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan menggenggam pergelangan kaki kanan Duan Ru dengan kuat.